Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi kajian kita pada siang hari ini tuh hybrid. Ada yang di kantor offline dan juga online melalui Zoom meeting ya. Dan di siang hari ini insya Allah Ustazah Dia Hidayati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau akan, karena kita juga di akhir bulan ini ya akan merayakan Hari Raya Idul Adha, dan di situ kita akan biasanya kita melakukan kewajiban kita untuk berkurban. Nah, siang hari ini Ustazah Dia Hidayati akan menyampaikan kepada kita kenapa kita berkurban, ayat-ayat apa aja yang ada di Al-Quran yang terkait dengan kurban ini. Karena waktunya juga tidak banyak, kita mulai sekarang. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemauan ya untuk kita sama-sama duduk mengkaji ya ayat-ayat Al-Qur'an yang tentunya secara tematis ya, sesuai dengan kondisi yang akan kita hadapi atau sedang kita hadapi. Alhamdulillah ya, tema kita memang tentang kurban ya, karena memang kita sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah gitu ya, di mana di bulan Dzulhijjah ini ada ya amalan-amalan yang harus kita perhatikan gitu ya, supaya kita juga menyiapkan diri ini dengan maksimal. Seperti halnya di bulan Ramadan ya, sebelum Ramadan kita ada tarhib Ramadan supaya kita bisa memaksimalkan di ibadah di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan Dzulhijjah gitu ya. Kalau kita bicara tentang bulan Dzulhijjah itu bisa dikatakan hampir mirip dengan bulan Ramadan gitu ya. Kalau di bulan Ramadan ada puncak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, di bulan Dzulhijjah ini di awal 10 hari bulan Dzulhijjah gitu ya. Makanya dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr ya. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, para ulama ini menyebutkan ya bahwa next Pak, itunya di slide-nya. Makna dari layalin ashr ini adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah gitu ya. Dan tentunya ini yang menarik ya untuk kita kaji pada hari ini ya, tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah ini gitu ya, karena memang hadisnya sangat umum gitu ya. Ma min ayyamin a'dham indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid gitu ya. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh dan yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Karenanya perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid di dalamnya ya. Dan di bulan Dzulhijjah ini pun ya kita tahu ya adalah disebut dengan musim haji ya, yang merupakan menjadi rukun salah satu rukun Islam ya, yang menjadi kewajiban umat Islam bagi yang mampu untuk bisa melaksanakannya. Itulah ya keutamaan di bulan Dzulhijjah. Dan tentunya kita yang di Indonesia, yang di tanah air, yang tidak bisa atau belum berkesempatan
berhaji, kita punya syiar-syiar yang lain di bulan Dzulhijjah ya. Next Mbak, di antaranya adalah ya puasa sunnah. Nah ini ya, karena tadi hadisnya sangat umum ya, bulan hari-hari yang sangat agung bagi Allah gitu ya. Jadi bukan hanya kita berzikir ya, bukan tahlil, tahmid, takbir saja, tapi juga kita bisa melaksanakan puasa sunnah gitu ya. Dari 1 sampai 9 silahkan ya, mau puasanya selang-seling, mau puasanya full silahkan gitu ya. Karena memang hadisnya sangat sangat umum tentang keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah gitu ya. Jadi sekalipun gitu ya, teman-teman biasanya seperti bulan Rajab ya gitu ya, kalau di sekarang sudah medsos itu orang posting apa saja di situ ya. Biasanya keutamaan hari pertama ini hadisnya, keutamaan hari kedua ini hadisnya ya. Terlepas dari itu semua ya, karena saya belum melihat hadisnya itu yang benar-benar sahih tentang hari pertama, kedua, ketiga. Kita umum saja bahwa hari pertama sampai hari Arafah nanti ya itu mempunyai keutamaan ketika kita berpuasa. Jadi diniatkan saja kalau seandainya ingin ikut dalam mendapatkan pahala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah gitu ya. Dan yang kedua ya adalah haji ya. Ini syiar di bulan Dzulhijjah ya. Haji ini sudah jelas ya, haji ke haji, umroh ke umroh adalah yang tidak ada balasannya kecuali surga ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa berkesempatan ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melihat ya rumah Allah ya, Ka'bah, Baitullah ya, berziarah ke Madinah gitu ya. Karena memang ini adalah menjadi syiar yang memang Rasulullah SAW sendiri melaksanakannya gitu ya. Sampai pun di tahun terakhir yang disebut dengan Haji Wada ya, di situ Rasulullah menyebutkan ya paling tidak 1 kali dalam seumur hidup gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan tentunya dengan niat gitu. Jadi kalau semua orang pasti pengen haji, tapi kalau ketika dia kuat niatnya ingin berhaji, dia berusaha dari sekarang tuh sudah nabung gitu ya. Karena biasanya dengan kesungguhan dia menabung ya insya Allah itu akan ditutupi ya kekurangannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syiar yang ketiga adalah kurban yang hari ini kita akan bahas gitu ya. Dan lagi-lagi kita bicara tentang hari-harinya ya. Hari-harinya itu adalah dari 11, 12, 13 ya, dari mulai hari Lebaran gitu ya. Terus hari Tasyrik ya. Itulah hari-hari yang paling mulia kita melakukan kurban atau penyembelihan gitu ya. Dan ini lagi-lagi ya kita bicara tentang tekad dan niat gitu ya, dari sekarang yang punya keluangan keluasan harta gitu ya, sudah diniatkan bahwa saya mau kurban gitu ya, karena memang ini bagian dari syiar yang hukumnya itu adalah sunnah muakkadah gitu ya, bahkan ada ulama yang mewajibkan bagi mereka yang mampu gitu ya. Dan kurban ini bukan ibadah untuk orang kaya gitu ya. Orang yang pas-pasan atau misalnya dia katakanlah kita sering dengar cerita ya, dia hanya peternak ayam biasa, kemudian dia nabung dikit-dikit, lama-lama dia setahun bisa mengumpulkan uang 1 juta gitu, dia mencari kambing yang harganya 1 juta di kampungnya dan kemudian itu layak untuk menjadi korban dan dia berkurban gitu ya. Jadi itu bukan ibadah untuk orang kaya, tapi beribadah untuk orang yang mampu ya. Mampu artinya bukan berarti dia harus kaya raya gitu ya. Sama juga dengan haji sebenarnya. Banyak orang yang biasa-biasa saja dia bisa haji gitu. Dengan cara apa? Ya dia memanage keuangannya supaya dia bisa berangkat haji dengan cara menabung lah, dengan cara yang bisnis yang mungkin dia kecil-kecilan dia bikin dan kemudian dia mengumpulkannya gitu ya. Seperti itu. Dan yang syiar
4 ya, seperti hadis yang disebutkan tadi ya, perbanyak zikir gitu ya. Di 10 hari pertama ini ya, memperbanyak zikir ya. Siapin kalau seandainya ingin takut lupa dengan zikirnya, siapin tasbih digital ya. Zaman sekarang banyak sekali tasbih digital ya, supaya kita nggak lupa gitu. Biasanya kalau kita udah niat zikir tapi karena nggak ada alatnya dipegang tangan kita, kita jadi lupa ya. Akhirnya jadi ngobrol gitu ya, nggak karuan. Kemudian sholat Idul Adha. Nah ini juga syiar yang paling apa ya, dari saking ini adalah sunnah muakkadah ya. Jadi biarpun yang sedang haid itu sebaiknya ikut juga gabung mendengarkan khutbahnya. Nggak ikut sholatnya tapi ikut khutbahnya, gitu ya. Karena memang ini adalah syiar, ya, syiar yang kita miliki adalah syiar di sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kita ikut sholat, artinya ikut bersama orang-orang yang sholat meskipun sedang haid dan mendengarkan khutbahnya, gitu ya. Baik. Jadi kalau kita mengkaji tentang ayat-ayat kurban ya, kita lihat di sini surat Al-Kautsar ya. Fasol lirabbika wanhar ya. Dan salatlah kamu ya untuk Tuhanmu dan berkurbanlah gitu ya. Makanya kurban itu akan disebut sah ketika setelah selesai sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha, gitu ya, dia menyembelih, maka itu tidak dikatakan sebagai kurban, gitu ya. Itu hanya menyembelih biasa, gitu ya. Baik, Mbak. Next, Mbak, supaya kita melihat ayat-ayatnya. Nah, ini adalah kisah keluarga Nabi Adam ya, yang merupakan kisah kurban pertama dalam kisah kehidupan manusia gitu ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memang sudah mensyariatkan kurban gitu ya kepada hambanya semua ya, dan kurban pada waktu itu adalah memberikan yang terbaik gitu ya. Memberikan yang terbaik. Jadi makanya syarat binatang kurban yang akan kita kurbankan nanti itu ada syarat-syaratnya gitu ya. Nggak bisa sembarangan gitu ya. Seperti contohnya di putra Nabi Adam ya, Habil dan Qabil gitu ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan ya. Ceritakanlah ya kepada mereka kisah tentang dua putra Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil gitu ya. Fatuqubbila min ahadihima ya. Allah menerima hanya dari salah satunya walam yutaqabbalu minal akhar dan tidak diterima dari satunya ya. Jadi disinilah ya rasa hasad Qabil pada waktu itu sehingga dia mengatakan qala aqtulannak ya, bahwa aku akan membunuhmu gitu ya. Habil mengatakan bahwa qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa gitu ya. Jadi nanti kalau kita kurban ya bersihkan dulu hatinya gitu ya, bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah gitu kan. Jauhkan dari sifat-sifat ria, jauhkan dari sifat-sifat kesombongan gitu ya. Ikuti aturannya gitu ya, karena memang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi Habil pada waktu itu dia sebagai apa ya, punya perkebunan ya. Jadi memberikan hasil perkebunannya itu yang bagus-bagus gitu ya. Nah, sedangkan Qabil dia punya peternakan. Nah, memberikannya kepada Allah itu ya ditaruh di sebuah puncak yang tinggi dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang langsung diambil gitu ya oleh Allah, dan yang tidak diterima itu adalah yang terbakar gitu. Masya Allah. Jadi masing-masing memberikan apa yang terbaik yang dia miliki. Nah, next Mbak. Next kisah kurban yang kedua ya. Ini kisah
kurban keluarga Nabi Ibrahim yang Masya Allah ya sampai saat ini menjadi syariat yang disempurnakan ya pada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya yakin semuanya ceritanya sudah paham ya. Ini ayat yang ketiga ya dari tadi Al-Kautsar, kemudian yang barusan surat Al-Maidah 27 dan yang ini ada As-Saffat 102. Ini kisahnya panjang ya tentang keluarga Nabi Ibrahim yang memang kisahnya adalah Nabi Ibrahim ini bermimpi menyembelih Ismail, menyembelih anaknya. Dan bagi seorang nabi, mimpi itu adalah benar, ya, sebuah wahyu, gitu ya. Maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seketika Nabi Ismail ditanya ya bahwa aku bermimpi menyembelih kamu, langsung anaknya menjawab ya, if alma tu'mar, ya kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu gitu, karena memang Masya Allah ya Nabi Ismail ini sudah paham ya ayahnya seorang nabi, ketika bermimpi itulah wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin, ya kamu akan menemuiku insyaallah ya termasuk orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi sebenarnya ketika Nabi Ibrahim memahami ini adalah wahyu perintah, sebenarnya mudah saja ya, nggak usah berdiskusi dengan anaknya gitu ya. Ini kita lihat di sini juga dari segi parenting dan lain sebagainya, ini metode mengajak anak ya untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala itu perlu diskusi gitu ya. Jadi kalau seandainya Nabi Ibrahim ingin langsung menyembelih saja itu udah no problem gitu ya, nggak apa-apa gitu, karena memang itu adalah perintah dari Allah gitu. Tapi Masya Allah Nabi Ibrahim ini ingin mengajak Nabi Ismail juga mendapatkan pahala menjalankan perintah itu, gitu. Pahala menjalankan kebaikan itu. Jadi apapun itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, if'al ya abu ya gitu ya. Lakukanlah ayahku apa yang diperintahkan gitu ya, Masya Allah. Dan keduanya ini membenarkan mimpi itu gitu. Ya, jadi bukan yang hanya kayak berpura-pura misalnya wah ini berat banget ya sudah lama nggak punya anak, kemudian anaknya udah lumayan besar gitu ya, agak besar, kemudian yang diimpi-impikan adalah yang meneruskan generasinya gitu ya, tapi ternyata kok diperintahkan untuk disembelih gitu ya. Jadi kalau seandainya kalau kita melihat kita secara manusiawi gitu ya, mungkin ya, melakukannya dengan cara gimana caranya supaya nggak sampai menyembelih kan gitu. Tapi keduanya benar-benar menjalankan itu dan meyakinkan itu gitu ya, bahwa itu adalah perintah yang harus dia jalankan dan dua-duanya yakin bisa menjalankannya gitu ya. Masya Allah, ini kisahnya kalau kita mau ceritakan panjang ya, kisah tentang jumroh itu ya, jumroh Aqobah Ula Wusta itu kan perjalanan mereka berdua mencari tempat penyembelihan gitu ya. Yang saya yakin teman-teman semua tahu kisahnya, yang akhirnya ketika pedang itu atau pisau itu sudah dihunuskan di lehernya, tidak juga tersembelih gitu ya, sampai kata Nabi Ismail, itu gitu ya abu ya gitu, keraskan lagi supaya tersembelih gitu. Tapi Nabi Ibrahim sudah merasa keras gitu, tapi tidak tersembelih. Yang akhirnya Allah mengatakan qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu gitu ya. Dan akhirnya Allah ganti dengan domba gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau kita belajar dari kisah keluarga Nabi Ibrahim ini adalah ketika Allah perintahkan itu nggak ada tawar menawar gitu ya. Beliau yakin ini adalah baik untuk dirinya karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tahu ini adalah kewajiban-kewajiban agama, lakukanlah gitu. Jangan, nggak usah ditawar lagi gitu ya. Karena semua itu ya Allah sudah tahu ya apa yang dia harus lakukan kepada hamba-hambanya gitu. Apa yang harus dia perintahkan kepada hamba-hambanya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya gitu ya. Gitu. Jadi Masya Allah ini adalah
eh, menjadi syariat yang dipatenkan, ya, karena ini adalah kalau disebut dengan silsilah sampai kepada silsilah Nabi Ibrahim, ya, Rasulullah SAW, yang itu syariatnya dipatenkan, ya, dalam syariat kita, ya, dari mulai manasik haji, ya, bagaimana kita sa'i gitu, ya, itu peristiwa Ibunda Hajar, ya, kemudian kurban, itu peristiwa yang baru saja kita ceritakan, ya, tentang peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ya, dan kita harus bersyukur gitu, ya. Kenapa kita berkurban? Ya, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kurbannya sudah digantikan dengan domba, gitu, ya. Jadi sekarang kita katakanlah kalau kurbannya itu harus anak kita sendiri gitu, gimana gitu, ya. Bayangkan gitu, kita digantikan, ya, kurban kita digantikan dengan domba. Hanya domba yang mungkin harganya seberapa gitu, ya. Dan itu bisa kita usahakan, ya, dengan semaksimal kemampuan kita gitu, ya. Baik, next Mbak, kita lihat hukum berkurbannya. Nah, ya, yang tadi saya katakan bahwa, ya, karena ayatnya di sini surat Al-Kautsar, ya, fasholli lirabbika wanhar. Kalimat wanhar di sini berkorbanlah gitu, ya. Artinya apa di sini? Wajib. Karena kalau dalam kaidah fikih itu adalah, ya, perintah itu menunjukkan hal yang wajib gitu. Makanya, ya, Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah itu kurban itu menjadi hukumnya wajib, ya, bagi yang mampu. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sudah dikuatkan, yang mendekati kepada wajib, tapi dia posisi masih sunnah. Artinya ini sangat penting, kalau udah sunnah muakkadah udah sangat penting, gitu, ya. Melihat dari mana? Dari hadis-hadis Rasulullah, ya. Siapa yang memiliki kelapangan, ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yuqarribanna musallan. Siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Kamu nggak boleh pergi, artinya kamu nggak usah dekat-dekat sholat lah, karena kamu nggak berkurban gitu maksudnya. Padahal sholat itu adalah wajib gitu, ya. Nah, ini ancaman, ya. Kita melihat di sini ada ancaman dari Rasulullah SAW, ya, bahwa barang siapa yang punya kelapangan maka hendaklah dia berkurban, gitu, ya. Dan kalau kalau kita sudah berniat, ya, teman-teman, kalau di sini sudah berniat berkurban, ya, di awal bulan Dzulhijjah itu kita sudah bisa berniat dan kemudian melakukan sunnah-sunnahnya, ya, tidak potong rambut, tidak potong kuku, ya, tidak artinya ini ditahan gitu, ya, ditahan sampai kurban yang kita sudah kurbankan itu disembelih, ya, baru kita potong kuku kita. Gitu. Ini adalah sunnah. Jadi teman-teman ini jangan sampai menjadi ketakutan sendiri gitu, ya. Misalnya, waduh, ini belum potong kuku, kukunya panjang, ya, potong aja karena itu adalah sunnah gitu, ya. Tapi kalau saya mau menjalankannya dari awal, sebelum bulan awal Dzulhijjah itu dan sebelum kita niat itu kita sudah potong kuku gitu, ya. Supaya jaga-jaga, ya, dalam 10 hari ini gitu, ya, kita menjalankan sunnah ini. Ya, ini sunnah ini pernah artinya dijalankan oleh para haji, para yang orang melakukan umroh gitu, ya, umroh haji itu. Mereka sebelum tahallul mereka belum boleh potong rambut dan kukunya gitu. Jadi kita seperti menyamai, ya, orang-orang yang menjalankan ibadah haji gitu, ya. Ya, kita lihat di sini, bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Nah, ini kalau kita melihat pendapat jumhur ulama bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Ya. Jika tidak melakukannya, gitu, ya, menurut Abu Hanifah ini
berdosa gitu ya, karena wajib posisinya. Tapi kalau pendapat jumhur ulama, pendapat Abu Hanifah itu adalah berdosa, tapi jumhur ulama tidak mengatakan berdosa, hanya tidak mendapatkan pahala sunnah, gitu ya. Ya, karena memang kalau di kita kan madhab Syafi'i gitu, jadi kita mengambil madhab jumhur ulama di sini. Ya, tapi ya ini perlu kita pahami tentang sunnah muakkadahnya, gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan gitu ya. Nanti ajalah tahun depan gitu. Kita nggak tahu umur kita tahun depan masih bisa kurban atau enggak gitu ya. Jadi usahakan bisa ya melakukan kurban di setiap tahunnya gitu ya. Makanya teman-teman kalau ingin mengajarkan anak-anaknya mau bisa berkurban, ajarkan mereka nabung gitu ya, siapin celengan-celengan, tabungan jajan mereka gitu ya. Kalau sudah kira-kira mendekati cukup ya, berikan mereka kambing gitu ya. Kita cukupkan uang, kita tambahkan uangnya dan kasih tahu ini adalah syiar kita sebagai umat Islam. Itu cara kita mengajarkan anak-anak ya. Next Mbak. Nah, ini ayat yang selanjutnya ya, tentang kurban, tentang binatang kurbannya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban ya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirisikan Allah kepada mereka. Nah, ini syiarnya di sini. Ya. Binatang-binatang yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pengen lihat ketentuan binatang kurbannya, kita bisa lihat di hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah ya ini binatang ternaknya unta, sapi, dan kambing ya. Baik itu jantan ataupun betina gitu ya. Nah, binatang ternak yang lain kayak burung, ayam itu nggak termasuk ya, nggak termasuk menjadi binatang kurban ya. Kalau kita pernah mendengar peternak ayam ikut berkurban gitu ya, itu yang dikurbankan bukan ayamnya dia tapi hasil tabungan dia gitu ya. Karena kita sering mendengar seperti itu ya, seorang peternak ayam ya berkurban, ternyata dia nabung ya sampai 2 tahun, setelah 2 tahun dia membeli kambing dan langsung dikurbankan. Nah, di sini kita bisa bicara tentang apa bedanya dengan akikah gitu ya. Kalau akikah ini sebenarnya sama-sama tujuannya adalah sama-sama karena kita bersyukur ya, sama-sama syiar sebenarnya gitu ya, bersyukur atas kelahiran anak, maka kita berakikah gitu ya. Hanya kalau akikah itu hanya kambing atau domba, nggak termasuk unta dan sapi gitu ya. Meskipun misalnya kalau kita katakan dia gabungan nih anak-anak yang terlahir semuanya, tetangga-tetangganya dia gabung menjadi 7 anak gitu ya, dengan enggak, tetap ya sunnahnya adalah kambing dan domba. Tapi kalau kurban, nah ini bisa ya, unta dan sapi atau kerbau bisa untuk 7 orang ya, kalau kambing untuk 1 orang. Next Mbak. Nah, saya kan semuanya udah tahu ya kalau jumlah binatang yang dikurban, artinya kalau kambing itu untuk 1 orang ya, boleh juga diniatkan untuk 1 keluarga. Namun ya untuk penyebutan niat ketika ingin disembelih kan misalnya Allahu Akbar, hada ini dari fulan bin fulan. Kayak gitu ya. Ini dari misalnya dari Zainab binti siapa gitu ya. Nah, itu 1 orang. Meskipun si Zainab ini dia berniat kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, gitu ya. Karena memang Rasulullah SAW ya selalu kurban 2 kambing, ya 1 untuk beliau dan keluarganya, ya, dan 1 lagi untuk beliau dan umatnya, ya, Masya Allah. Jadi
betapa perhatiannya Rasulullah dan sayangnya kepada kita umatnya ya. Eh, eh, Umat yang sampai hari kiamat nanti itu sudah masuk dalam niat Rasulullah menyembelih kurbannya gitu ya. Nah, ini kita boleh gitu ya. Kalau sapi, kambing, kerbau, unta, kerbau, ya itu bisa untuk 7 orang ya. Di situ bisa urunan, bisa patungan ya. Dan itu pun masing-masing orang juga bisa berniat. Tapi secara formal harus ada 1 orang yang dicantumkan sebagai yang pekurban ya. Tapi perkurban ini bisa meniatkan bahwa saya kurban tahun ini untukku dan untuk keluargaku gitu ya. Itu penting gitu ya. Kalau gimana dengan yang patungan? Nah, itu juga ya. Kita sering mendengar di sekolahan murid-muridnya patungan gitu ya biar bisa dapat sapi gitu ya atau kambing. Nah, itu juga harus ditentukan gitu ya. Ditentukan siapa yang akan menjadi nama pekurban di situ. Gitu. Itu boleh gitu ya. Boleh dan ada beberapa sekolah di sekitar saya ini tahun ini diniatkan untuk satpamnya gitu ya, untuk OB-nya gitu. Seperti itu dihadiahkan seperti itu. Ya, jadi harus ada nama pekurbannya gitu ya. Tapi tentunya diniatkan pahalanya untuk semua juga ya, seperti halnya Rasulullah, satu untuk beliau dan keluarganya, satunya lagi untuk beliau dan untuk umatnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini kan khilafiyah ya, jadi nggak usah terlalu diperdebatkan ya tentang masalah ini gitu ya. Yang penting kita ada sandarannya, sandaran hadisnya ya tentang kurban ya, nggak usah di kalau zaman sekarang itu karena medsos kemana-mana menyebutkan khilafiyah yang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Selama kalau kita melihat masih ada sandarannya dan itu masih ada hukum ya yang menjelaskan tentang itu ya, kita bisa menjalankannya gitu ya, nggak usah terlalu dirame-ramein gitu ya, dan sehingga orang jadi ragu gitu ya. Next Mbak, kemudian syarat nih ya, syaratnya ini aja sebenarnya. Jadi kalau usia kerbau dan sapi, kalau mau beli gitu ya, pastikan usianya gitu ya, supaya memenuhi syarat. Dan lihat lagi fisiknya, nggak cacat, nggak kurus banget gitu ya, nggak lagi sedang mengandung gitu ya, karena ini akan menzolimi yang ada dalam kandungannya. Kalau bicara tentang kurus juga ada yang misalnya kayak kambing, dia memang bawaannya kalau kambing itu kan ada yang kurus gitu ya. Nah ini kan bisa diperhatikan ya, ini kurusnya karena dia sakit atau memang dia emang dasarnya kayak gini gitu ya. Ada yang macam-macamnya gitu, karena kita melihat ya secara usia udah oke kambingnya gitu ya, tapi kok ini kecil gitu. Ini berarti memang sudah pembawaan kambingnya seperti itu ya, seperti manusia ya, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu ya, ada yang memang pembawaannya ya seperti itu gitu ya. Jadi yang penting fisiknya sehat gitu ya. Kemudian juga bisa kita tambahkan tentang kepemilikan ya, kita beli memang dari uang kita ya. Kalaupun memang itu hasil katakanlah ngutang dulu, ya upayakan bisa melunasi hutang itu gitu ya. Memastikan kita bisa membayar hutang untuk beli kurban itu. Karena kalau selama utang itu belum terbayar, pahala kurbannya itu masih nyangkut gitu. Makanya saya selalu anjurkan gitu ya. Saya selalu anjurkan menabung lah gitu ya, supaya bisa kurban setiap tahun. Sisihkan gitu. Sisihkan misalnya setiap gajian 200.000 itu setahun udah berapa gitu ya, bisa dapat buat domba yang besar itu gitu, seperti itu. Atau disiasati gitu ya, kalau kita di kampung tuh disiasati beli masih kecil gitu ya, dirawat terus ya sampai dia umur usia 2 tahun gitu ya, 2 tahun kita sembelih gitu ya,
seperti itu juga bisa gitu disiasati. Ya, kalau punya di rumah di kampung gitu ya, punya orang tua terus nggak ngapa-ngapain terus pengen punya itu beliin aja gitu ya. Seperti itu. Bisa juga disiasati seperti itu. Kemudian tadi kayak ada pertanyaan ya. Pertanyaan nanti aja sebentar ya. Next, Mbak. Ini setelah semuanya ya secara fikih ya, saya yakin teman-teman sudah bisa menguasai. Kita lihat hikmahnya ya, keutamaan dari kurban itu sendiri. Next, Mbak. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Coba, siapa yang bisa menghitung bulu kambing aja yang kecil gitu ya? Kayak bisa menghitung gitu ya. Sedangkan ini lihat di hadisnya ya. Jelas apakah kurban itu kata Rasul, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim gitu ya. Terus apa keutamaannya gitu kata Rasulullah, setiap helai rambutnya ada satu kebaikan. Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Coba kita bayangin berapa helai rambut dan bulu yang ada pada hewan kurban yang kita kurbankan. Kita akan mendapatkan kebaikan itu. Tapi intinya ingat ya teman-teman, bahwa takwa, ikhlas gitu ya. Kita ikhlas. Jangan sampai itu akan merusak apa ya, pengorbanan yang kita sudah lakukan gitu ya. Ya, kan nggak mudah kita berkurban gitu ya. Tapi usahakan ya kita keluarkan semua itu karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu ini adalah syiar Islam. Kita tahu ini adalah perintah Allah, anjuran Allah gitu ya. Jadi kita jalaninya dengan ketakwaan. Nah, yang kedua ini adalah ciri keislaman seorang hamba itu ya berkurban. Ya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami, ini dalam sebuah riwayat Abu Hurairah. Jadi nggak penting gitu ya. Yang lain-lain gitu ya, istilahnya bukan berarti sholat ini tidak wajib gitu. Artinya ini ancaman, jangan kesini kalau kamu nggak mau berkurban gitu. Jadi istilahnya ancaman ya, yang kalau kita lihat dari segi parenting kan gitu ya. Jangan nggak boleh makan kalau kamu nggak mau lakukan ini gitu misalnya gitu. Seperti itu ya ancamannya. Tapi makanya kalau kita melihat ancaman yang seperti ini, itu mengambil kesimpulan tentang hukumnya gitu ya. Kalau kita melihat tadi ada dua pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah gitu ya, yang sunnahnya hampir mendekati wajib gitu. Sedangkan Abu Hanifah ya mengambil istinbat dari fasol lili rabbika wanhar, perintah kurbanlah gitu ya. Jadi itu adalah wajib gitu ya. Masya Allah. Yang ketiga ya, hikmah dari atau keutamaan dari kurban ini adalah ibadah yang paling Allah sukai di bulan Dzulhijjah. Nah, saya sekalian menjelaskan tentang akikah juga gitu ya. Kalau akikah tadi kan bentuk binatangnya gitu ya. Kalau sekarang bedanya dengan kurban. Kurban itu hanya mulai dari setelah sholat Idul Adha terus sampai ayam tasyrik, hari-hari tasyrik. Hanya itu kurban. Nah, kalau akikah itu setelah 7 hari atau dilipat lagi 14 hari, dilipat lagi 21 hari, atau terserah kapan saja. Gitu. Itu sunnahnya 7 hari, 14 hari, 21 hari, hitung dikalikan 7 gitu ya. Atau terserah kapanpun setelah anak itu lahir gitu ya. Nah, itu adalah akikah. Tapi kalau kurban ya memang harus ya di bulan Dzulhijjah, yang itu setelah sholat Id sampai 3 hari tasyrik gitu ya. Nah, ini hadisnya ya. Silahkan bisa dibaca ya teman-teman semua di sini, bahwa tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari kurban yang disukai Allah melebihi menyembelih hewan kurban. Ya, sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya,
ya, sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Ini dia, ini kuncinya, ikhlaskanlah, gitu ya. Harus ikhlas, harus berdasarkan takwa kita menyembelih atau berkurban. Next Mbak, yang keempat. Ya, nah ini dengan kurban ini kita membawa misi kepedulian terhadap sesama kita, ya. Karena hari raya kurban itu adalah hari untuk makan, minum, dzikir dan lain sebagainya. Makanya diharamkan kita berpuasa, ya. Karena ini adalah misi untuk kita tahu ya, baru sepertiganya kita boleh simpan, kemudian sepertiganya kita makan bareng-bareng, sepertiganya lagi kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Boleh aja kalau kita misalnya nggak mau buat semuanya, boleh aja misalnya dalam serumah itu kayak saya sama suami memang udah nggak boleh makan ini, udah nggak, kita nggak nyimpen, udah kasih semua aja gitu ya, itu boleh gitu ya, seperti itu. Tapi memang kalau teman-teman pengalaman misalnya tahu rasanya ya, kalau saya merasakan bahwa daging kurban itu lebih manis rasanya gitu ya, kalau langsung dikonsumsi manis rasanya, enak gitu ya, Masya Allah, berkah. Kemudian ibadah utama ya setelah sholat itu adalah berkurban ya. Fasol didebikawan, hari ini nggak usah dijelaskan ya, sudah jelas ya yang tadi. Kemudian berkurban adalah syiar kita ya, yang memang nggak bisa dibendung ya. Kalau dulu misalnya ada peraturan zamannya siapa itu yang katanya kurban jorok lah dan lain sebagainya, enggak. Insya Allah ya, kalau pengalaman yang ada gitu, mereka mengetahui tentang cara menyembelih, tentang cara aturan-aturan dalam pemotongan dan lain sebagainya, itu bekasnya hanya 3 hari saja, ya. 3 hari saja dan itu rapi langsung, nggak ada bekas sama sekali gitu ya. Insya Allah karena kita memperhatikan cara-cara penyembelihan dan kebersihannya gitu ya. Insya Allah menjadi syiar agama kita. Gitu ya. Dan tentunya yang ketujuh adalah mengenang ya tentang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim ya, yang tadi kita sudah ceritakan gitu ya, bahwa ini adalah bagian dari rasa syukur kita ketika kita berkurban gitu ya. Karena kalau kita melihat ujian Nabi Ibrahim ya dengan betapa beratnya gitu ya, harus menyembelih anaknya gitu. Tapi karena cintanya Allah ya kepada beliau ya, Allah gantikan Nabi Ismail menjadi domba, Masya Allah. Kemudian next Mbak ya, karena kita sudah waktunya sudah jam 1 lewat ya. Nah ini ya, ini dari kesimpulan dari yang tadi kita sudah bahas ya. Kenapa kita harus kurban? Apa sih yang memotivasi kita untuk berkurban? Ya, pertama kita harus terus agungkan syiar Allah ini, syiar agama Islam ini ya. Jangan sampai terputus di kita. Jadi kapanpun, dimanapun kita, tetap kita ya upayakan syiar Allah ini terus ya. Jadi teman-teman yang mereka tinggal di negara minoritas pun mereka melakukan ini. Gak bisa melakukannya misalnya di tempat mereka, ya mereka berusaha untuk mencari lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan syiar ini, menyalurkan kurban yang mereka niatkan gitu ya. Karena memang itu tidak boleh terhenti sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti. Ya, teman-teman di waktu saya ke London pas Idul Adha. Nah itu ada yang nggak bisa melakukannya di tempatnya, ya mereka transfer ke lembaga-lembaga di sini gitu ya. Dan banyak juga di pelosok-pelosok negara kita juga kan yang membutuhkan itu gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita salurkan ya ke tempat-tempat yang kita sudah percayakan. Yang kedua pastinya memenuhi perintah Allah dan Rasulnya gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim ya, memenuhi perintah untuk menyembelih anaknya, kenapa kita susah hanya untuk mengorbankan uang 2 juta, 3 juta untuk domba gitu ya. Itu nggak ada apa-apanya dibanding yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan yang ketiga adalah amalan paling utama di bulan Dzulhijjah ini gitu ya.
Kalau bagi mereka yang haji, itulah paling utama amalan mereka. Tapi kita yang nggak berhaji, inilah amalan yang paling utama gitu. Jadi puncaknya ya syiar di bulan Dzulhijjah itu adalah berkurban gitu ya. Saya kira itu ya, masih ada 10 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, ini di kolom chat udah ada pertanyaan. Yang pertama, Ustazah, saya ingin bertanya dari Mbak Dian, apakah kita dapat berkurban atas nama orang yang sudah berpulang? Apakah pahalanya akan sampai? Kemudian yang kedua, apakah untuk orang yang sedang menunaikan ibadah haji, kewajiban berkurban harus di sana? Ya. Pertanyaan pertama adalah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini selalu menjadi pertanyaan ya ketika menjelang kurban gitu ya. Seperti halnya amalan-amalan yang lain ya, menjadikan wasilah surat Al-Fatihah agar sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Jadi dibolehkan. Jadi ada sebuah hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha ya, Rasulullah sabda, apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara ya kan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh yang anak soleh yang mendoakannya gitu ya. Itu ketika anak soleh ini gitu ya melakukan amal soleh apapun gitu ya, dan dia niatkan untuk orang tuanya, insya Allah sampai gitu. Jadi kita yakin aja sampai gitu ya. Niatkan untuk orang tua, insya Allah sampai. Karena kalau kita melihat hadisnya di sini, ya anak soleh yang mendoakannya. Mendoakannya lewat apa? Dengan wasilah berkurban. Dengan niat pahalanya untuk mereka. Nah ini pernah juga ya ada hadis ya dari Sa'ad ya bin Ubadah bertanya, Rasulullah, ibuku udah meninggal, apakah sebaik-baik sedekah untuknya? Gitu ya. Beliau menjawab air ya. Jadi sedekahnya adalah air. Akhirnya saat ini menggali sumur ya, menggali sumur. Nah, sumur itu bisa dipergunakan oleh orang sekitarnya. Dia mengatakan bahwa ini pahalanya untuk ibuku. Jadi sama aja ya. Kita berniat kurban ini untuk orang tua ya, atas nama orang tua saya Fulan bin Fulan ya. Udah bismillah gitu ya. Jadi kalau kita sebagai yang memberikan dananya langsung kita niatkan ya dari kurbannya nama orang tua kita, dan sekaligus kita niatkan untuk seluruh keluarga kita. Jadi kita masukkan juga seperti niatnya Rasulullah untuk beliau dan keluarganya, untuk beliau dan umatnya. Jadi kita sambungkan gitu ya, biar mendapatkan pahala semuanya, mendapatkan kebaikan semuanya. Saya kira itu. Terus tadi yang kedua pertanyaannya adalah apa, saya lupa. Pertanyaannya, sebentar, oke. Untuk orang yang sedang menunaikan ibadah haji, apakah berkurbannya harus di sana atau kok bisa di Indonesia? Bisa di Indonesia. Ya, jadi kapanpun dan dimanapun ya jamaah haji seorang itu berada, dia bisa melakukannya gitu ya. Seperti saya katakan bahwa teman-teman yang minoritas dia nggak bisa berkurban ya di tempatnya, dia bisa transfer dan diniatkan ya, tolong ya ini dikorbankan atas nama ini dengan ini gitu ya, seperti itu. Jadi tetap bisa melakukan kurban meskipun sedang berhaji ya. Meskipun posisi haji gitu ya, posisi haji sebenarnya di sana mereka juga kalau hajinya tamattu ya, dia kan juga harus bayar dam. Bayar dam itu ya menyembelih juga, nyembelih binatang juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa dia bayar dam juga di sana, dia berkurban juga di Indonesia atau dimanapun yang dia niatkan gitu.
Jadi nggak apa-apa, ya punya double syiar yang dia lakukan. Ya, insya Allah sudah. Ada lagi pertanyaan? Ada Ustazah, masih ada 3. Maaf Ustazah. Ini ada yang bertanya, untuk rukun kurban apakah harus hadir langsung menyaksikan penyembelihan? Kalau misalnya kita tidak tega dan memilih untuk tidak hadir walaupun dekat rumah, apakah afdol Ustazah? Ya, jadi melihat penyembelihan itu adalah sunnah. Karena pernah Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk melihatnya. Wahai Fatimah, lihatlah sembelihanmu itu. Karena setiap tetesnya kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunnah gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa melihat karena alasan barusan atau misalnya alasan kejauhan atau alasan misalnya saya pengen kurban saya ini lebih bermanfaat, saya berikan lembaga yang di pelosok-pelosok sana gitu ya. Karena sudah percaya ya silahkan gitu ya, nggak perlu kita melihatnya langsung ke sana gitu ya, dan itu sudah sah gitu ya, nggak jadi masalah insya Allah. Oke, baik Ustazah. Kemudian ini pertanyaan lagi Ustazah. Kalau misalnya kita bercita-cita berkurban sapi, tapi kita harus menabung dulu misalnya 2 tahun, sehingga dalam kurun waktu kita menabung itu kita belum berkurban gitu. Apakah itu diperbolehkan atau kita berkurban sesuai kemampuan, misalnya baru mampunya kambing, ya kambing nggak harus nunggu 2 tahun dulu atau bagaimana Ustazah? Iya, jadi ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu atau takwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan, gitu ya. Jadi baiknya ya, ketika tahun itu sudah mampunya kambing, kurban kambing, gitu ya. Meskipun misalnya saya kayak baru saya nabung untuk bisa dapat sapi, nabung aja, gitu ya. Tapi kalau seandainya di saat itu Mas punya keluangan untuk bisa beli kambing, ya berkorban dengan kambing, gitu. Jadi emang nggak mesti harus menunggu uang itu ada. Maksudnya uang itu bisa melengkapi yang besar. Tapi kalau misalnya yang kecil bisa dilakukan ya. Tapi kalau misalnya pada waktu itu masih yang kecil juga bisa belum mencukupi misalnya gitu ya. Kemudian pengen banget yang sapi tapi harus 2 tahun gitu ya. Nah, bisa dipending sampai tahun depannya gitu. Tapi kalau pada tahun itu ya dia sedang nabung tapi di sisi lain dia punya uang lain lagi untuk bisa beli kambing, silahkan lakukan kurban gitu ya. Emang bagusnya memang setiap tahun meskipun itu hanya kambing ya. Setiap tahun misalnya kita ikut patungan di masjid yang itu misalnya rame-rame bertujuh gitu ya. Itu lebih bagus setiap tahun kita lakukan meskipun itu kecil-kecil gitu ya. Kan pahalanya sama aja juga ya Ustazah, misalnya kita mengkurban 1 sapi atau mungkin 1 sapi ber-7, tapi kan niat kita itu kita Ya, istilahnya udah niat untuk berkurban sapi ya, walaupun kita belum bisa 1 sapi gitu. ya, betul. Ya, Kita akan mendapatkan pahala yang tadi kita sudah bahas ya. iya. Kebaikannya dari bulu-bulunya itu. Nah ini kemudian pertanyaan terakhir Ustazah, kalau misalnya kita membelikan kurban untuk salah satu keluarga kita, tapi kitanya tidak berkurban, itu boleh atau enggak ya? Itu bukannya kita otomatis ya kalau kita, misalnya nih saya kurban untuk ayah saya, nah itu kita juga dapat pahalanya atau hanya ayah saya aja gitu mungkin? Eh, jadi sebenarnya yang berkurban adalah kita, nama yang kita berikan itu adalah orang tua kita. Dan di saat yang sama kita langsung niatkan di situ bahwa ini adalah dari ayahku, ya ayahku misalnya Muhammad bin Fulan dan untuk aku dan keluargaku gitu. Jadi niatnya seperti itu. Gak apa-apa. Jadi kalau kitanya atas nama kita enggak, ya atau misalnya itu cara pertama. Atau misalnya punya keluangan, suami istri dulunya punya keluangan ya, sama-sama kerja, sama-sama pengen ya. Nah, berarti yang satu niatkan untuk dirinya dan keluarganya, yang satu niatkan untuk orang tuanya dan keluarganya gitu. Seperti itu. Jadi nggak masalah ya. Paham ya? Jadi kita niatkan dengan nama orang tua kita ya. Tapi ya pahalanya kita langsung sebut bahwa kurban ini
dari orang tua kami Fulan bin Fulan dan keluarga besarnya gitu. Ya, jadi memang itu penting ya menancapkan niat itu dalam ketika kita berakad untuk melakukan kurban. Baik Ustazah. Kami tanyakan lagi kepada jamaah, apakah masih ada pertanyaan? Perjalanan masih panjang, Mbak. Kalau seandainya mau bertanya kayak seperti sebelumnya pakai WA juga boleh, nanti bisa di-share gitu ya. Oke, baik Ustazah. Kalau gitu kita akhiri ya kajian kita pada siang hari. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki dan kemampuan untuk bisa ikut beribadah kurban pada bulan ini ya, pada tahun ini. Amin. Amin. Nah, kemudian kebetulan ini Ustazah pada hari ini 9 Juni kantor kami Medco Energi memasuki usia 43 tahun. Jadi sudah 43 tahun kita berdiri. Sebelum ditutup kajian ini, kami mohon Ustazah untuk menutupnya dengan doa bersama untuk kebaikan kita semua dan juga untuk Medco Energi. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال كريم وسلطانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بارك Medco ya, Medco Ailatuha ya. Semoga Allah jayakan perusahaan ini, berkahi perusahaan ini ya, dengan dimudahkannya seluruh ya yang berada dalam perusahaan ini, dalam usahanya, ya dalam hari-hariannya, dalam ibadahnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدتنا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك يا عبادي الصالحين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Ustazah. Sebelumnya mohon maaf tadi Mbak Siska sepertinya laptopnya mati. Jadi terkeluar dari ruang meeting ini. Tapi terima kasih jazakillah khairan Ustazah atas ilmunya yang bermanfaat dan semoga seperti tadi kata Mbak Siska kita semua diberi keberkahan dan kemudahan untuk berkurban di tahun ini. Terima kasih Ustazah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.